Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai akhlak mulia manifestasi Islam. Perkenalkan, saya Andung Priantoni. Saya Dia Ahmad Ramadana. Saya Raffian Saharyadi. Saya Muhammad Alif Rizki. Saya Muhammad Haris Abdurrahman. Kita akan membahas tentang kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan dorongan dari luar. Akhlak dalam Islam, kedudukan akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang mengantarkan kesuksesan seorang muslim. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, di mana menempatkan akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Pentingnya akhlak sebagai manifestasi dari iman, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Lalu yang kedua adalah proses pembentukan akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha dari pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Proses pembentukan akhlak ini dapat dilakukan dengan antara lain pembiasaan, keteladanan, dan juga refleksi diri. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan sebagai strategi untuk membentuk akhlak yang baik diperlukan pengembangan yang integral, meliputi pengetahuan tentang perbuatan, kesadaran, dan tindakan yang baik. Suatu perbuatan yang baik dan dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang mengakar dan menjadi sifat yang baik. Yang kedua adalah keteladanan. Akhlak yang baik tidak hanya dapat dibentuk melalui instruksi dan anjuran, tetapi diperlukan langkah pemberian contoh yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya meneladani perjalanan hidup para nabi sehingga dapat memacu diri untuk berakhlak mulia. Yang ketiga adalah refleksi diri. Refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik ataupun buruk yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu, baik menit, jam, ataupun selama kehidupan ini dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, refleksi diri ini perlu disertai dengan kesadaran, menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan daripada kelebihan. Oleh karena itu, akhlak dapat dibentuk dalam diri setiap muslim karena fitrah yang melekat pada diri manusia berupa kata hati ataupun intuisi yang cenderung pada kebenaran. Melalui pembinaan jiwa yang baik, lahir perbuatan yang baik dan selanjutnya akan mempermudah menghasilkan. Kemudian selanjutnya adalah aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu akhlak dalam menggunakan medsos. Media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis daring yang terhubung dengan internet yang berfungsi memudahkan penggunanya untuk saling berbagi informasi atau cerita. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim yang memiliki akhlak baik harus cermat dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kemudian prinsip-prinsip menggunakan media sosial. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, kita itu harus niatkan untuk berdakwah. Kemudian perhatikan aturan Islam dalam bidang informasi. Jauhi larangan agama dalam bermedia sosial, antara lain menyebarkan hoax dan merugikan orang lain. Jadi kita harus memfilter bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah akhlak dalam menggunakan busana. Secara umum, busana dipakai dengan tujuan menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang harus ditutup sesuai dengan aturan agama dan kepatutan adat istiadat. Aurat seorang perempuan muslimah adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki muslim sebatas antara pusar dan sampai lutut. Berikut ini adalah akhlak berpakaian bagi muslimah. Yang pertama yaitu kita bagi seorang muslimah harus menutup aurat, longgar sehingga tidak membentuk tubuh, berbahan tebal agar tidak transparan,
tidak mengenakan pakaian syurrah atau sensasional. Kemudian yang terakhir, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang ketiga adalah akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat melalui suatu kontak dan komunikasi. Dalam realitasnya, interaksi sosial antar manusia dapat mengarah pada keadaan yang positif ataupun negatif. Jadi menurut hadis, jadi dalam aturan umumnya adalah Rasulullah bersabda, yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menurut hadis ini adalah dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya, muslim yang baik itu tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan anggota tubuhnya. Tentu akan lebih baik jika seorang muslim di samping tidak menyakiti orang lain, juga bermanfaat bagi orang lain. Aturan lainnya yang harus diperhatikan adalah menjauhi prasangka. Kemudian hal selanjutnya yang perlu dipatuhi adalah berinteraksi sosial adalah aturan hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terkait dengan hal ini, seorang muslim atau muslimah seyogyanya tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Adalah akhlak dalam dunia akademik. Dunia akademik berkenaan dengan dunia pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu dan bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang penting dalam Islam. Keutamaan ilmu bagi orang-orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Berikut adalah tata cara atau untuk berperilaku akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat karena Allah. Yang kedua adalah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang berikutnya adalah mencari guru yang baik. Yang kelima adalah mempunyai motivasi untuk mencari ridho Allah. Yang keenam, konsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah sabar, teguh dalam menghadapi segala tantangan. Dan yang terakhir adalah memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Lanjut kepada akhlak dalam bekerja. Bekerja mencakup dalam segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mendatangkan keberkahan baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Bekerja merupakan manifestasi amal soleh, sehingga kerja merupakan ibadah sebagai ungkapan syukur manusia atas karunia Allah SWT. Untuk itu, bagi seorang muslim hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama ada niat ikhlas karena Allah SWT. Kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja, profesionalitas dalam melakukan aktivitas. Yang terakhir, dari berbagai penjelasan saya dan teman-teman tadi, izinkan saya untuk merangkum beberapa poin. Akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Beragam perbuatan baik meliputi dalam bermedia sosial, berbusana, berinteraksi sosial, kegiatan akademik, dan bekerja merupakan manifestasi ihsan. Nah, ihsan dalam makna luas ini berarti berbuat kebaikan dengan memberikan nikmat kepada orang lain dan beribadah kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Akhlak baik merupakan manifestasi Islam dengan berakhlak baik, menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Sekian dari kami, apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.